Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Hari ini seperti biasa mereview tanaman anggur di sela-sela waktu luang dan sedikit berbagi tentang cara merawat anggur. Mudah-mudahan apa yang di-share di video hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama para pengangguran pemula yang ada di tanah air. Merawat anggur ya, memang gampang-gampang susah ya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, tentu saja kita tinggal menjalani saja. Kalau yang belum tahu ya, kita harus terus belajar ya, sampai benar-benar tahu bagaimana cara merawat dari masa vegetatif, masa pembesaran hingga masa pembuahan. Ada yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana si anggur yang kita tanam bisa terhindar dari hama. Kita kenal anggur impor ini ya. Kebetulan saya menanam ini anggur Taldun ya. Dan ini Livia, ini akademik, sebelah sana Trans. Memang anggur impor ini tidak paling rentan kalau menurut saya ya. Beda dengan anggur lokal anggur yang sudah lama hidup di Indonesia. Anggur impor ini rentan sekali terhadap serangan hama ya teman-teman. Ya, hama yang paling sering mengenai anggur impor ini adalah hama jamur ya. Hama jamur yang umumnya biasanya menyerang daun ya. Hama jamur ini sering sekali menyerang tanaman anggur apabila tanaman anggur yang kita tanam itu beratapkan langit ya, beratapkan langit. Kalau seperti ini hama jamur tetap kadang-kadang menyerang ya, terutama jamur tepung, tapi sedikit gitu ya, sedikit. Yang peluang yang paling banyak itu tetap saja ada saja gitu ya hama, yaitu hama serangga ya. Hama serangga juga harus diwaspadai. Nah, sekarang bagaimana sih tip agar tanaman anggur kita ini selalu sehat, bisa tumbuh subur dan terhindar dari serangan hama, baik hama yang menyerang daun gitu ya, hama yang menyerang tanamannya, atau hama yang menyerang bagian akarnya di media tanam. Ada beberapa tip yang harus diperhatikan oleh para petani anggur pemula. Yang pertama adalah kita menjaga agar si media tanamnya itu tetap lembab ya. Jadi kita harus pastikan si media tanamnya itu jangan terlalu kering dan harus tetap lembab. Makanya kadang-kadang untuk menjaga kelembaban si media tanam itu ditutup ya, seperti ini. Bisa dengan daun anggur yang sudah berjatuhan atau dengan jerami ya. Seperti ini saya menggunakan jerami ya, atau dengan daun bambu. Karena jerami dan daun bambu itu mengandung unsur-unsur hara yang bagus ya. Makanya itu cocok digunakan untuk menutup media tanam. Tujuannya ya agar menjaga media tanamnya tetap lembab ya, tidak kekeringan dan tidak terlalu basah. Jangan sekali-kali kita menyiram media tanamnya terlalu basah sehingga si media tanamnya itu selalu becek basah gitu ya. Karena kalau terlalu basah biasanya akan banyak hama di media tanam yang bisa menyerang akar prakaran gitu ya. Dan kalau terlalu basah bisa mempengaruhi pH dari media tanam sehingga daya serap tanaman anggurnya kurang ya ketika ingin menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, itu jadi harus diperhatikan dari penyiraman. Yang kedua adalah pemupukan ya. Pemupukan ya untuk usia pembesaran ya, usia sebelum 1 tahun atau sebelum pembuahan, itu kita pastikan pemupukannya benar gitu ya. Pemupukan bisa dengan NPK seimbang, tapi kita bisa sekali-sekali memberikan kalsium ya. Kalsium seperti dari kapur dolomit atau pupuk kalsium. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tanaman anggurnya, sehingga tanaman anggurnya itu bisa sedikit
memiliki daya tahan yang tinggi ketika terserang hama, terutama hama jamur ya. Jadi saya pribadi kadang-kadang memberikan dolomit pada saat menyediakan media tanam gitu, karena dolomit mengandung kalsium, atau pemupukan dengan pupuk kalsium ya pada media tanamnya sekali-sekali gitu ya. Nah itu bisa membantu tanaman anggurnya itu tetap sehat dan memiliki daya tahan. Yang ketiga adalah pengendalian hama ya, pengendalian hama yaitu dengan cara penyemprotan. Walaupun beratapkan GH seperti ini ya, plastik, jadi tidak kehujanan, hama itu kadang-kadang tetap ada, baik hama dari serangga yang berdatangan gitu ya, kupu-kupu yang bertelur sehingga menjadi ulat, atau serangga malam hari yang banyak memakan daun seperti ini atau hama jamur pun kadang-kadang pada saat berbuah apalagi gitu ya, walaupun di GH seperti ini karena mungkin dipengaruhi oleh kelembaban, itu kadang-kadang muncul ya, terutama jamur embun tepung yang bisa menyerang buah-buah anggur ya. Jadi dulu saya pernah ini kena jamur embun tepung di ujungnya, makanya harus ditutup, padahal di bawah GH seperti ini. Makanya pengendalian hama dengan penyemprotan itu diperlukan, yaitu dengan menyemprot fungisida dan insektisida secara bersamaan. Bisa digunakan dosis rendah saja. Kalau di GH seperti ini ya, saya kadang-kadang menggunakan dosis rendah ya, setengah mililiter per liter air, setengah mililiter fungisida ditambah setengah mililiter insektisida dicampur dengan 1 liter air. Itu tinggal berapa air yang digunakan tinggal dikalkulasi saja. Penyemprotan kadang 10 hari sekali. Saya sendiri sih biasanya melihat kondisi dari tanamannya. Kalau kondisinya sehat ya frekuensi penyemprotan bisa dikurangi ya teman-teman. Dan penyemprotan sebaiknya, untuk penyemprotan pengendalian hama ya, sebaiknya dilakukan di sore hari pada saat sinar matahari sudah tenggelam, agar bisa terhindar dari penguapan. Nah, penyemprotan untuk yang di bawah GH dengan yang di luar GH gitu ya, yang beratapkan langit itu beda ya teman-teman. Kalau beratapkan langit apalagi lagi musim hujan, lebih baik penyemprotan itu menggunakan tambahan perekat ya, agar si obat semprotnya itu menempel pada batang-batang dan daun-daun, walaupun terkena air hujan itu bisa bertahan. Dan yang berikutnya untuk mengendalikan hama itu adalah ya, kalau punya modal lebih baik menggunakan GH seperti ini. Jadi menanam anggur impor karena saking rentannya, itu lebih baik menggunakan GH seperti ini. Penggunaan GH ya itu bisa meminimalisir hama ya. Memang saya rasakan beda ya, bisa meminimalisir hama. Juga perawatan menggunakan GH ini tidak terlalu repot. Penyemprotan hama ya kadang-kadang saja. Kalau di luar GH beratapkan langit itu benar-benar, apalagi lagi musim hujan, itu luar biasa ya, perawatannya harus ekstra. Kalau dibiarkan ya akhirnya bisa kewalahan kita menghadapi hama, terutama hama jamur yang menyerang daun-daun, kemudian masuk ke batang dan bisa menyebabkan mati ya teman-teman. Itu hama jamur. Jadi lebih baik perawatan anggur itu lebih baik pencegahan gitu ya. Jangan menunggu si tanaman anggur kita terserang hama. Nah, kalau sudah dicegah itu ya bisa meminimalisir dan terhindar dari hama ya. Kalau sudah terserang biasanya agak sedikit ribet pengobatannya ya. Itu saja untuk video hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.